Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Perkenalkan, saya Hakami Munziri Sastra dengan NIM 1910 50500020 akan mempresentasikan makalah ilmu ma'anil hadis dengan judul hadis menyambung rambut atau memakai rambut palsu. Kajian kuantitatif hadis. Yang pertama, redaksi hadis yang menjadi objek kajian pada penelitian ini, yaitu dalam Sahih Muslim bab tahrim fi'li al-wasilati wal mustausilati wal washimati wal mustaushimati, nomor hadis 3961, yang berbunyi haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an Fatimah bintil Munzir an Asma binti Abi Bakr qalat ja'at imra'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni libnatan urayyisan asabatha hasbatun fatamarraqa sya'ruha afa asiluhu faqala la'anallahu alwasilata wal mustawsilata, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dari Fatimah binti Al-Munzir dari Asma binti Abu Bakar. Ia berkata, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada beliau, aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi pengantin mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Kemudian dia bertanya, bolehkah aku sambung rambutnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya disambung rambutnya. Setelah melihat hadis yang menjadi objek kajian, selanjutnya melakukan takhrij hadis, yaitu mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan objek kajian tersebut ke sumber aslinya. Saya dapati di sini yang pertama itu Sahih Bukhari bab al-wasli fi sya'ari, nomor hadis 5477. Yang kedua dalam Sahih Bukhari juga dalam bab yang sama, nomor hadis 5481. Yang ketiga Sahih Bukhari bab al-mausulah, nomor hadis 5485. Selanjutnya dari Sahih Muslim bab tahrim fi'li al-wasilati wal mustausilati wal washimati wal mustaushimati, nomor hadis 3961. Yang kelima Sunan At-Tirmizi bab ma jaa fi muwassalati asy-sya'ri, nomor hadis 1681. Yang keenam dari Musnad Ahmad dalam Musnad Abi Hurairah nomor 8118. Kemudian ini adalah tabel dari sanad hadis riwayat Imam Muslim yang menjadi objek kajian. Bisa dilihat di sini Asma binti Abu Bakar dalam urutan sebagai rawi, yaitu sebagai periwayat pertama. Dalam urutan sebagai sanad yang kelima. Fatimah binti Al-Munzir sebagai periwayat kedua, juga sebagai sanad keempat. Hisham bin Urwah sebagai periwayat ketiga, sebagai sanad ketiga. Abu Muawiyah sebagai periwayat keempat, sebagai sanad kedua. Yahya bin Yahya sebagai periwayat kelima, juga sebagai periwayat sebagai sanad pertama. Kemudian Imam Muslim sebagai periwayat keenam, juga sebagai mukharrij yang membukukan hadis. Ini redaksi hadis-hadis dari sanad yang lain tersebut. Ya, ini
dari Sahih Bukhari nomor 5477, 5481, dan 5485. Selanjutnya ini lafaz redaksi hadis dari Sahih Muslim, dari Sunan Tirmizi dan Musnad Ahmad. Setelah melakukan proses takhrij hadis, hal yang dilakukan selanjutnya adalah i'tibar sanad. I'tibar sanad ini berguna untuk melacak jalur-jalur dari periwayatan yang lain, untuk melihat nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Dan juga dari i'tibar sanad ini kita dapat melihat seluruh hadis dan melihat apakah ada pendukungnya atau tidak terhadap hadis yang menjadi objek kajian, dan mencari mutabi dan atau syahid. Mutabi ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi, sedangkan syahid yaitu istilah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi. Kemudian setelah membuat skema sanad dan kami teliti, didapati bahwa hadis riwayat Muslim dari Asma binti Abu Bakar mempunyai syahid, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Umar, dan Abi Hurairah. Untuk mutabi'nya terdapat pada sanad kedua, yaitu Sufyan bin Uyainah merupakan mutabi bagi Muhammad bin Khazim At-Tamimi atau Abu Muawiyah. Jadi syahid bagi sanad Muslim datang dari jalur sanad Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Ahmad. Lalu mutabi bagi sanad Muslim datang dari jalur sanad Al-Bukhari. Kemudian metode periwayatan yang digunakan dalam hadis riwayat Muslim ini adalah al-sima', yaitu seorang periwayat menerima hadis dari gurunya dengan cara mendengarkannya. Adapun lambang periwayatan yang digunakan adalah haddatsana, akhbarona, an, dan qala. Setelah menganalisis seluruh skema sanad ditinjau dari segi jumlah perawinya, maka hadis riwayat Muslim ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pada tabaqat pertama, pada tingkatan sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang sahabat, yaitu Asma binti Abu Bakar, Abi Hurairah, Ibnu Umar, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis masyhur karena hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang periwayat dan tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian pada tabaqat selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh periwayat yang berjumlah lebih dari 2 dan 3 orang pada setiap tabaqatnya, sehingga hadis ini dapat kami anggap dikategorikan sebagai hadis masyhur. Kemudian selanjutnya B, kajian kualitatif hadis. Yang pertama ada kritik sanad. 1. Meneliti kualitas periwayat hadis. Setelah kami melakukan penelitian terhadap kualitas periwayat dari mukharij sampai pada sanad terakhir, didapati bahwa ulama kritikus hadis menilai perawi yang meriwayatkan hadis ini thiqah, terpercaya, sehingga sanad hadis riwayat Muslim dari Asma binti Abu Bakar ini dinilai sahih. Ini kami ambil sumbernya dari kitab Tahdzibul Kamal yang kami dapati dari bantuan software Jawami'ul Kalim. Selanjutnya, analisis ketersambungan sanad. Di sini dapat kita lihat periwayat, tahun wafatnya, selisih tahun wafat, hubungan dan sigot tahamul wal ada, dan keterangannya. Bisa dilihat di sini bahwa semua periwayat di sini memiliki hubungan, ada yang memiliki hubungan guru dan murid, ada yang menjadi istrinya, ada yang menjadi suaminya, ada yang menjadi neneknya. Dan semua periwayat dalam hadis ini saling bertemu dalam menerima hadis tersebut. Dari pemaparan tabel tersebut, yang ketiga, meneliti kemungkinan adanya syaz dan illat.
Berdasarkan uji kualitas periwayat dari jalur Muslim menghasilkan para periwayat yang dinilai positif thiqah oleh para ulama dan kritikus hadis. Dari aspek ketersambungan sanad, hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka jalur sanad Muslim dari Asma binti Abu Bakar tidak mengandung syaz dan ilat. Selanjutnya kesimpulan kritik sanad. Setelah melakukan beberapa langkah tadi, bahwa hadis ini memiliki kualitas yang baik dan terpercaya atau thiqah. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim tentang larangan menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya ini berkualitas sahih. Selanjutnya, kritik matan. Adapun tolak ukur penelitian matan menurut ulama Salahuddin Ibnu Ahmad Al-Adlabi, yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. 4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Setelah kami teliti bahwa seluruh redaksi hadis tentang Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya ini, hampir semuanya itu sama. Yang membuat perbedaan bahwa adalah sebelum Nabi bersabda la'anallahul wasilata wal mustausilata, sebelumnya itu ada didahului sebab-sebab sehingga Rasulullah bersabda seperti itu. Dan di riwayat yang lain juga ditambahkan, selain melaknat orang menyambung rambut dan disambung rambutnya, Allah juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta untuk ditato. Adapun kesimpulan kajian otentisitas hadis ini, setelah melakukan seluruh proses mulai dari takhrij, i'tibar sanad, kritik sanad, dan kritik matan di atas, dapat diketahui bahwa hadis riwayat Muslim dari jalur Asma binti Abi Bakar ini memiliki jalur hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad. Sehingga terdapat periwayat yang syahid dan mutabi dari masing-masing jalur periwayat. Setelah diteliti sanad hadis riwayat Muslim bahwa sanad ini berkualitas thiqah, sahih. Sanadnya bersambung sebab hubungan guru murid dan hubungan nasab atau keluarga. Hadis riwayat Muslim dari jalur Asma binti Abu Bakar juga tidak terdapat syaz dan ilat, dikarenakan tidak terdapat kejanggalan dan kecacatan dalam redaksi matan, serta banyak hadis dari jalur lain yang semakna, yang membantu dan semakin menguatkannya. Selanjutnya, konsep pemahaman hadis. Dalam hadis riwayat Muslim dari Asma binti Abu Bakar tersebut menginformasikan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW berkata memiliki seorang anak gadis yang akan menikah, namun karena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah menyambung rambutnya? Rasulullah menjawab dengan sabdanya, yaitu Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung. Secara tekstual, kita dapati bahwa menyambung rambut atau meminta disambung rambut adalah hal yang terlarang. Untuk melihat dan memahami secara lebih komprehensif dengan menggunakan konsep pemahaman hadis Fazlur Rahman, maka kita perlu mengetahui bagaimana latar belakang keadaan sosial saat hadis itu turun, yaitu bahwa menyambung rambut adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para wanita dari Bani Israel sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa kebinasan itu selain karena mereka menyambung rambut, mereka juga melakukan berbagai kemaksiatan yang menyebabkan mereka binasa. Ya, demikianlah pemaparan makalah saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.